Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Usman dengan NIM I012015. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Fadlan Fadli, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Mahkamah Konstitusi. Contoh kasus putusan dikabulkan. Putusan MK nomor 15 garing perundang-undangan sampai 19 garing 2021 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang TPPU. Pengujian pasal 74 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian pasal atau undang-undang apa yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Nah, bahwa pasal 74 dan penjelasannya yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dikatakan bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, kemudian alasan kenapa dikabulkannya, yaitu permohonan akan dikabulkan bila dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum berdasarkan pada pasal 56 ayat 1, ayat 2, 3, 4, dan ayat 5 pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ketentuan pasal 56 tersebut. Kemudian pendapat hakim dalam hal ini yaitu menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, penjelasan pasal 74 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 telah jelas mempersempit definisi penyidik tindak pidana asal sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 74 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 dengan memberikan batasan subjek hukum yang berhak menjadi penyidik tindak pidana asal selain mempersempit definisi penyidik tindak pidana asal. Penjelasan pasal 74 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 menunjukkan adanya diskriminasi penanganan tindak pidana pencucian uang khususnya bagi pegawai negeri sipil, sebab sebagaimana telah dipertimbangkan di atas secara teknis maupun substansial, jika penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal, hal ini akan mempercepat penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak pidana asalnya. Oleh karena itu, penyidik tindak pidana asal yang menemukan tindak pidana pencucian uang harus diberikan kewenangan, dan oleh karenanya terhadap penjelasan pasal 74 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 haruslah dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan perkara akuo. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.